Gimana nih Nick jadi NPWP kita semua kena pajak, berarti Iya. kita semua harus bayar pajak. Kemudian nomor-nomor NPWP yang lamanya berarti masih dipakai atau enggak itu? Halo kawan pajak, kita kembali lagi pada podcast Mensa Talk. We talk, we learn, we know together. Podcast kita kali ini bersama saya Afi Kurniasari dan Saya Nanang Hafifi. kami adalah penyuluh KPP Pertama Jakarta Menteng 1. Episode kedua kali ini kita akan berbincang tentang NIK menjadi NPWP. Sehubungan dengan terbitnya PMK nomor 112 tahun 2022 yang mana NIK akan berubah menjadi NPWP yang telah dicanangkan pada tanggal 14 Juli 2022 kemarin ya Mas Nanang ya. Iya, betul. Di mana nanti kedepannya NIK akan menjadi NPWP di mana di situ tadinya 15 digit dan akan berubah menjadi 16 digit. Namun sebelumnya kita pengen tahu ini Mas Nanang, sebenarnya apa sih latar belakang dan tujuan kok kenapa NIK itu harus berintegrasi dengan NPWP? Mungkin Mas Nanang bisa jelaskan sedikit. Baik Bu Afi, mungkin juga nanti akan jadi informasi buat kawan pajak ya. Banyak pertanyaan juga kenapa sih NIK yang akan dijadikan NPWP, nanti akan muncul pertanyaan selanjutnya apakah semua yang punya NIK harus bayar pajak seperti itu muncul banyak kekhawatiran oleh kawan-kawan pajak. Nah, latar belakangnya sendiri tentu saja karena telah terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Jadi untuk melaksanakan amanah tersebut, nomor pokok wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia itu menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK atau NIK yang biasa kita ketahui bersama. Nah, untuk tujuannya sendiri tentu saja untuk memberikan keadilan dan kepastian gitu ya. Karena penggunaan NIK sebagai NPWP bagi orang pribadi untuk memberikan administrasi atau mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien itu juga. Kemudian yang terakhir tentu saja yang paling utama ini tujuannya yaitu mendukung kebijakan satu data Indonesia. Artinya nanti itu hanya menggunakan satu nomor identitas tunggal yang terstandarisasi. Jadi kalau untuk saat ini kan kita tahu NPWP ada sendiri, NIK juga sendiri. Kalau mau ngurus pajak pakai NPWP, kalau mau ngurus administrasi lainnya masih pakai NIK. Nah, kita akan jadikan satu yang NIK-nya juga kita gunakan sebagai NPWP. Jadi kurang lebih seperti itu Bu Afi. Jadi nggak repot lagi ya. Betul. Terus kalau ininya Mas, batas waktu itu apa akan digunakan sebagai single identity number itu tahun berapa ya itu? Nah, tadi Bu Api udah sempat cerita ya, maksudnya di awal tadi pada saat pembukaan memang implementasinya ini di PMK 112 itu sudah diatur bahwasanya mulai 14 Juli tahun 2022 itu NIK sudah digunakan menjadi NPWP. Nah, namun untuk sampai dengan penggunaannya nanti di 1 Januari 2024 untuk digunakan di administrasi perpajakan maupun administrasi-administrasi lainnya gitu ya. Ini kita ada masa transisi. Masa transisi sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, sampai dengan 31 Desember 2023 ini kita ada yang namanya pemadanan data antara data dari Dukcapil NIK itu dengan data NPWP yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Berarti udah terintegrasi ya. Betul. Itu ya. Betul. Nah, nanti dari proses pemadanan data ini akan ada muncul istilah NPWP-nya datanya itu valid atau tidak valid. Nah, yang valid itu artinya data di DJP dengan data di Dukcapil itu sudah sama dan sudah selaras. Nah, kalau yang belum valid ini maka perlu adanya pemutahiran data dari
dari kawan pajak sekalian. Nah, iya ini banyak yang bertanya juga nih kawan pajak, gimana sih caranya memvalidkan data NIK dengan NPWP itu? Nah, itu ada 3 saluran Bu Afi dan nanti sebagai informasi buat kawan pajak. Jadi ada 3 saluran. Yang pertama yang paling mudah dilakukan oleh kawan pajak itu bisa dengan melalui DJP online. Oh, secara itu untuk elektronik. yang udah punya akun atau bisa langsung otomatis? Yang Enggak, sudah punya akun tentunya. Jadi kawan pajak yang memang sudah punya NPWP dan sudah terregistrasi di DJP online itu bisa mudah dengan cara silakan login di DJP online, kemudian cari menu profil. Nah, di situ sudah ada menu untuk pemutahiran data. Nah, data apa saja yang perlu dimutakhirkan? Itu ada data utama terkait NIK, nama, itu termasuk data utama. Kemudian ada data lainnya itu berupa nomor telepon, email. Nah, kemudian ada terkait dengan kode klasifikasi lapangan usaha. Oh, ada juga ya? Betul, itu juga perlu dimutakhirkan. Dan yang paling akhir itu ada data keluarga. Oh, gitu. Nah, jadi bagi kawan pajak yang sudah berkeluarga nih Bu Afi itu bisa melakukan pemutakhiran data di situ, diinput untuk dirinya sendiri, data-datanya ada NIK, nomor kakak segala macam, kemudian anggota keluarganya baik itu istri maupun anak-anaknya. Kalau Jadi misalnya seperti gini Mas Anang, kita cuma melakukan validasi aja tanpa pemutakhiran data itu gimana? Apa harus dua-duanya apa gimana ya? Seharusnya dua-duanya. Oh, gitu. Betul, karena akan disayangkan ya Bu Afi kalau misalkan hanya validasi tapi tidak melakukan pemutakhiran data, kan datanya tetap jadi kurang update ya, gitu kan. Terutama email itu nomor HP itu ya, banyak yang email, udah nomor HP itu nggak sangat cocok diperlukan karena untuk saluran elektronik nantinya untuk pelayanannya kan kita sudah beralih ke layanan elektronik hampir semuanya gitu. Termasuk juga pemutakhiran data keluarga kan untuk PTKP ya, keperluannya ya Bu Afi. Iya, jadi sayang sih, maksudnya sudah sekaligus di satu tempat yang sama. Sekalian aja diupdate, divalidasi, diupdate. Baik. Kemudian 2 saluran lainnya apa selain akun pajak yang betul. Nah, tadi itu secara elektronik. Yang kedua itu ada juga yang mudah, kawan pajak bisa menghubungi kontak center. Oh, bisa ya? Bisa di Kering Pajak, silakan lakukan validasi dan pemutakhiran data melalui kontak center. 1.500 itu? Betul sekali. Udah bisa ya? Iya, dan yang terakhir salurannya silakan teman-teman datang ke KPP terdaftar. Oh, gitu. Nah, ini mungkin yang datang ke KPP terdaftar mungkin barangkali bagi teman-teman yang lokasinya juga dekat dan juga memang belum registrasi di DJP online gitu ya, belum punya akun DJP online, ya silahkan melakukan validasi dan pemutakhiran data melalui KPP terdaftar. Baik Mas Anang, udah jelas sekali ya. Cuma gini Mas Anang, ada juga kawan pajak nih yang belum punya NPWP. Nah, kalau tadi kan kita bicara yang udah punya akun akun pajak yang di sudah website terdaftar pastinya. Iya. Kalau yang belum tuh apa yang harus dilakuin? Buat bikin akun dulu berarti ya? Iya, betul Bu Api. Jadi kalau misalkan kawan pajak yang belum punya akun DJP online ya bisa registrasi dulu di DJP online dengan cara kawan pajak harus punya EVIN. Oh, harus punya EVIN ya. Iya, EVIN dulu, Electronic Filing Identity Number. Nah, itu kawan pajak bisa ajukan ke KPP terdaftar ataupun kalau untuk orang pribadi di KPP terdekat bisa. Oh, bisa, nggak harus di KPP terdaftar. Betul. Ya. Kalau untuk badan rumahnya jauh, luar kota, terus kerjanya di luar kota, berarti bisa di KPP terdekat. Kalau untuk orang pribadi tapi ya. Betul. Kalau badan bisa nggak? Kalau badan harus di KPP terdaftar. Betul. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah registrasi DJP online, barulah nanti bisa melakukan yang validasi secara elektronik tadi. Oh, gitu. Jadi stepnya dia harus punya akun dulu ya. Kalau dia belum punya akun, terus kalau dia belum punya akun berarti harus udah punya EVIN ya. Dan punya EVIN dia juga bisa ke Kering Pajak 1.500-200 bisa juga. Ya. Alhamdulillah ya sekarang udah banyak kemudahan ya Mas Nanang ya. Betul, Mbak Afi. Baik, kemudian ini juga yang jadi polemik di masyarakat nih, banyak kekhawatiran juga kalau nanti NIK sama dengan NPWP, gimana nih terus kita semua harus bayar pajak dong. Nah itu apa semua berlaku kewajiban perpajakan itu bagi orang-orang yang punya NIK otomatis punya NPWP terus otomatis punya NPWP harus bayar pajak itu gimana Mas Nanang? Iya benar Bu Afi, itu kekhawatiran baru terbitnya undang-undang HPP itu udah rame Bu Afi, rame di media juga rame. Terutama netizen ya Bu Afi ya, itu rame mereka gimana nih NIK jadi NPWP kita semua kena pajak berarti kita semua harus bayar pajak, tentu tidak gitu. Jadi sekali lagi untuk bayar
untuk sampai tahap kebayar pajak itu kita harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Oh gitu, berarti nggak semena-mena ya. Betul. Nah, objektifnya tentu kawan pajak ada penghasilan yang memang dikenai pajak ataupun penghasilan yang di atas PTKP. Seperti itu. Nah, subjektifnya itu kawan pajak harus mendaftarkan diri. Berarti tetap harus mendaftarkan diri dulu ya untuk punya NPWP. Betul, tidak serta-merta nanti NIK itu langsung jadi NPWP, enggak. Jadi itu bikin ketakutan jadinya ya. Salah paham berarti di masyarakat ya Mas ya. Jadi ada istilah aktivasi NIK nanti. Jadi untuk membedakan NIK yang jadi NPWP dan NIK yang biasa, nah itu ada proses aktivasinya gitu. Jadi kawan pajak yang memang sudah memiliki penghasilan yang dikenakan pajak, sudah memenuhi unsur objektif dan subjektif tadi, kawan pajak bisa ke KPP melakukan registrasi atau aktivasi NIK untuk menjadi NPWP. Oh gitu. Kalau bicara tentang aktivasi dan validasi itu dua hal yang berbeda tuh bagaimana Mas Danang? Kalau tadi kan untuk NIK kita terintegrasi dengan NPWP kita harus melakukan validasi istilahnya. Tapi untuk yang belum terdaftar dia harus aktivasi atau gimana gitu ya? Betul seperti itu Bu Api. Jadi yang memang belum terdaftar lakukan aktivasi. Atau kalau yang dulu namanya registrasi atau pendaftaran NPWP. Betul, karena sekarang dari bayi lahir pun kan sudah punya NIK ya. Nanti bayi baru lahir harus bayar pajak itu juga itu ya. Jadi istilahnya itu hanya aktivasi, mengaktivasi NIK menjadi NPWP. Oh gitu. Seperti itu. Tapi kalau NPWP untuk proses nanti kewajiban perpajakan harus divalidasi. Betul, kalau sudah punya NPWP sekarang yang 15 digit yang versi lama, silahkan lakukan validasi atau pemadanan data dengan data NIK-nya. Seperti gitu, itu. Baik. Kemudian Mas Danang nih, ada nggak sih semacam perubahan format NPWP itu terkait dengan integrasi dengan NIK ini? Iya, betul ada Bu Api. Jadi NPWP lama itu hanya 15 digit. Nah, sedangkan NIK ini 16 digit. Jadi memang ada perubahan format antara NPWP lama dan NPWP baru. Tapi seperti tadi yang disampaikan di awal, kawan pajak tenang saja karena ini masih masa transisi sampai dengan 31 Desember 2023, kawan pajak bisa pakai dua-duanya. Bisa pakai NPWP yang 15 digit yang format lama maupun NIK-nya bisa digunakan. Itu bagi yang orang pribadi. Kalaupun badan, NPWP format lama 15 digit, yang format baru NPWP badan itu tinggal tambahkan angka 0 di depannya. Jadi 16 digit NPWP dengan format baru. Dan itu bisa digunakan dua-duanya sampai dengan 31 Desember 2023. Seperti itu. Baik, itu apakah juga termasuk NPWP untuk instansi pemerintah Mas Danang? Betul, sama juga Bu Afi. Jadi untuk badan, instansi pemerintah itu pakai format 16 digit dan juga bagi NPWP cabang ya Bu Afi. Kalau cabang bagaimana ketentuannya? Kalau NPWP cabang itu sekarang pakai nanti nomor identitas tempat kegiatan usaha. Betul. Itu format barunya pakai itu. Itu juga nantinya akan 16 digit juga ya berarti ya. Betul Bu Afi. Oh gitu. Kemudian nomor-nomor NPWP yang lamanya berarti masih dipakai atau enggak itu? Bisa digunakan sampai 31 Desember 2023. Jadi masih kita transisikan, kita juga menyiapkan sistem kita dan juga terkait dengan instansi lain yang memang membutuhkan NPWP untuk syarat layanan administrasi mereka gitu ya, itu juga masih penyiapan. Jadi selama sampai dengan 31 Desember 2023 masih bisa digunakan dua-duanya. Nanti mulai 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan sudah menggunakan NPWP dengan format baru yang 16 digit. Untuk yang penduduk, yang orang pribadi tadi bisa menggunakan NIK, yang badan, instansi pemerintah maupun cabang itu bisa menggunakan NPWP 16 digit yang baru. Oh gitu. Baik. Kemudian nih sedikit lagi Mas Danang. Boleh Bu Api. Di sini kan kita bicara tentang wajib pajak orang pribadi penduduk. Sebenarnya tuh penduduk di situ tuh bagaimana sih? Apakah seperti warga negara asing itu juga bisa memperoleh NPWP atau dia juga harus validasi dengan NIK-nya bila mana dia dapat KTP di sini itu mungkin Mas Danang bisa jelaskan sedikit?
definisi penduduk sendiri itu ya Bu Api di PMK 112 ini udah dijelaskan bahwasanya penduduk itu adalah seluruh warga negara Indonesia gitu, dan juga orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Artinya betul, artinya orang asing pun termasuk penduduk gitu. Nah, dengan syarat orang asing itu sudah punya kitab, kartu izin tinggal tetap gitu. Nah, kalau yang sementara berarti sementara nggak bisa, belum, karena kalau yang sudah punya kitab itu orang asing bisa punya KTP. berhak untuk dapat NIK ya. Betul. KTP. Jadi dengan mereka punya NIK maka statusnya sama dengan warga negara Indonesia gitu. Jadi mereka bisa mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP juga. Berarti mereka juga ini ya harus memvalidasi diri berarti ya. Wajib juga biar NIK mereka ya? Gitu ya. Gitu. Oke. Baik Mas Nanang, ini kayaknya kita udah asik banget nih dari tadi ya. Alhamdulillah, semoga Mensatok kali ini bisa memberikan wawasan baru bagi kawan pajak semua, terutama terkait dengan peraturan baru implementasi bahwa NIK akan menjadi NPWP ke depannya ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu bincang Mensa kita kali ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saya di sini Afi Kurniasari dan saya Nanang Hafifi. Ya, mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Mensa Talk episode berikutnya. Bye bye.